Semoga teman-teman juga masih semangat walaupun kita belajarnya secara virtual seperti ini. Baik, pada pagi hari ini saya Vera Puspitasari ingin menyampaikan sedikit materi tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Nah, apa saja sih yang menjadi pokok bahasan pada materi ini? Yaitu 1. Pengertian kebijakan fiskal, 2. Tujuan kebijakan fiskal, 3. Ciri-ciri kebijakan fiskal, 4. Macam-macam kebijakan fiskal, 5. Komponen kebijakan fiskal, 6. Instrumen kebijakan fiskal, 7. Kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah, 8. Manfaat kebijakan fiskal. Baik, pengertian kebijakan fiskal jika ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan diberi arti yang bermacam-macam, mulai dari arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Nah, untuk fiskal sendiri, yaitu berhubungan dengan soal-soal finansial. Yang kedua, pada waktu ini istilah fiskal digunakan dalam arti khusus yang berlawanan dengan istilah moneter. Fiskal berhubungan dengan fis, yaitu aspek finansial pemerintah. Sedangkan fiskal polisi atau kebijakan fiskal adalah suatu instrumen manajemen permintaan atau demand management yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak, taxation, dan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Pengertian kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah melalui perpajakan, pinjaman, atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Nah, pengertian kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan yang dalam konsep makro disebut dengan government expenditure. Secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjaan. Nah, menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Selanjutnya, yaitu tentang tujuan kebijakan fiskal baik dilihat dari perspektif Islam maupun konvensional. Nah, yang pertama yaitu tujuan kebijakan fiskal melalui perspektif ekonomi Islam. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain, yaitu yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada
ajaran Islam seluas mungkin. Nah, yang kedua yaitu tujuan kebijakan fiskal melalui perspektif ekonomi konvensional. Tujuannya yaitu tentu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara, yaitu menciptakan stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, keadilan dalam distribusi pendapatan. Nah, kebijakan fiskal Islami dengan konvensional sebenarnya memiliki kesamaan dalam segi tujuan secara umum, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun antara kebijakan fiskal Islami dan konvensional ada kesamaan, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Jika dalam sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Maka, dalam sistem Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat, serta peningkatan spiritualitas lebih ditekankan daripada pemilikan material. Dapat dipahami, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan penempatan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Ciri-ciri kebijakan fiskal. 1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya, Kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Untuk ciri-ciri kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah. 1. Sangat jarang terjadi defisit. Selama perjuangan Rasulullah hanya pernah terjadi satu kali defisit, yaitu ketika Fatu Makkah, dan utang ini dibayarkan selama lebih kurang 1 tahun kemudian. Yang kedua yaitu sistem pajak proporsional, sehingga apabila kondisi booming tidak terjadi bubble dan ketika ekonomi menurun tidak terjadi crash. Yang ketiga, besarnya rate Kharaj ditentukan berdasarkan produktivitas lahan bukan berdasarkan zona. Yang keempat, berlakunya regressive rate untuk zakat pertanakan. Yang kelima, perhitungan zakat perdagangan berdasarkan besarnya keuntungan bukan atas harga jual. Yang keenam yaitu porsi besar untuk pembangunan infrastruktur. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu dibagi menjadi 2. 1. Berdasarkan teori dan 2. Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Untuk kebijakan fiskal berdasarkan teori itu dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan fungsional. Kebijakan fungsional merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. Yang kedua yaitu kebijakan disengaja, merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Nah, ada 3 bentuk dari macam kebijakan fiskal ini, yaitu 1. Membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, yang kedua membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, yang ketiga membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah maupun sistem pemungutan pajak. Yang ketiga yaitu kebijakan tak disengaja.
dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Dalam kondisi depresi, kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi. Sedangkan dalam keadaan inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis penstabil otomatis atau kebijakan fiskal tak disengaja yaitu pajak proporsional, pajak progresif, kebijakan harga minimum, asuransi pengangguran. Yang selanjutnya yaitu kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran itu dibagi menjadi 4. Nah, kebijakan yang pertama yaitu kebijakan fiskal seimbang, merupakan kebijakan yang membuat antara penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Salah satu kelebihan dari kebijakan fiskal seimbang yaitu negara tidak perlu meminjam dana dari pihak dalam negeri atau luar negeri. Sedangkan kelemahannya, kondisi perekonomian akan menjadi terpuruk apabila keadaan perekonomian negara dalam kondisi tidak menguntungkan. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal surplus, merupakan kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal defisit, merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Berarti jumlah pendapatan lebih rendah daripada jumlah pengeluaran. Beberapa kelebihan dari kebijakan fiskal ini adalah bisa mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan untuk kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kekurangan. Yang keempat yaitu kebijakan fiskal dinamis, merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang, namun dengan ditambah improvisasi yaitu sama besar jumlahnya tetapi seiringnya waktu kedua-duanya akan bertambah besarnya. Kegunaan dari kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, untuk selanjutnya yaitu apa saja sih komponen-komponen dalam kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal itu ada dua komponennya. Yang pertama yaitu pendapatan negara atau pajak sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal. Pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Yang kedua yaitu pengeluaran negara atau APBN yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal. Menurut perspektif konvensional, instrumen kebijakan fiskal yaitu 1. Melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan BUMN atau badan usaha milik negara. Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua yaitu pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Pajak juga dibebankan oleh produsen kepada konsumen dengan menaikkan harga barang atau jasa. Yang ketiga yaitu meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar hutang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Nah, sedangkan menurut perspektif Islam yaitu 1. Kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Instrumen kebijakan pendapatan merupakan sumber penerimaan negara, terdiri dari zakat, kharaj atau pajak bumi atau tanah, ghanimah harta rampasan perang,
Jizyah, pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim, pajak atas pertambangan dan harta karun, bea cukai, dan pungutan. Jika diklasifikasikan, maka sumber penerimaan negara pendapatan negara adalah yang bersifat rutin seperti zakat, kharaj, user atau cukai, infak, sedekah, serta pajak jika diperlukan, dan ada yang temporer seperti ghanimah, fai, dan harta yang tidak ada pewarisnya. Yang kedua yaitu kebijakan belanja atau pengeluaran. Di antaranya adalah kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara. Pemikiran ekonomi Islam menyebutkan bahwa paling tidak instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam sebagai berikut. 1. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. Yang kedua, kebijakan pajak. Penerimaan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharaj, jizyah, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Yang ketiga yaitu anggaran. Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Yang keempat, kebijakan fiskal khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan berlandaskan dengan persaudaraan. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Kebijakan fiskal zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang di kemudian hari dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun pada tahun 1404 mengajukan solusi atas resensi dengan cara mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain pun akan ikut menurun, bahkan dalam agregat yang lebih besar. Abu Yusuf merupakan ekonom yang pertama secara rinci menulis tentang kebijakan ekonomi dengan kitabnya Al-Kharaj, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Di zaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri dari kharaj, zakat, khums, jizyah, dan penerimaan lain-lain. Sedangkan pengeluaran terdiri dari pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Penerimaan zakat dan khums dihitung secara proporsional. Di zaman kekhalifahan begitu banyak contoh nyata pengelolaan dana rakyat yang baik. Di zaman Umar bin Khattab, penerimaan Baitul Mal mencapai 160 juta dirham. Di sisi pengeluaran, Umar memerintahkan Amr bin Ash, gubernur Mesir, untuk membelanjakan sepertiga APBN untuk membangun infrastruktur. Manfaat kebijakan fiskal adalah untuk memengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah atau G, jumlah transfer pemerintah atau TR, dan jumlah pajak atau TX yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional atau Y dan tingkat kesempatan kerja atau N. Manfaat utama kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula cara menanggulangi inflasi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan, dan penentuan harga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan